Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, sekarang saya berada di makam Bathara Katong. Bathara Katong adalah pendiri Kabupaten Ponorogo dan juga merupakan adipati pertama di Ponorogo. Bathara Katong merupakan utusan Kesultanan Demak untuk menyebarkan Islam di Ponorogo. Raden Katong, yang kemudian lazim disebut Bathara Katong, bagi masyarakat Ponorogo mungkin bukan sekedar figur sejarah semata. Hal ini terutama terjadi di kalangan santri yang meyakini bahwa Bathara Katonglah penguasa pertama Ponorogo, sekaligus pelopor penyebaran agama Islam di Ponorogo. Bathara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro, tidak lain adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya kelima dari Selir yakni Putri Campa yang beragama Islam. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit, saat kakak tertuanya, Lembu Kenongo yang berganti nama sebagai Raden Patah, mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Lembu Kanigoro mengikut jejaknya, untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Prabu Brawijaya kelima yang pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo, para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya kelima dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-126, beliau yaitu Ki Padmo Susastro, disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Djoko Piturun atau disebut juga Raden Harakali. Beliau adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya kelima dari Garwo Pangrambe atau Selir yang tinggi kedudukannya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya kelima memunculkan reaksi dari elit istana yang lain. Sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawannya bernama Pujangga Anom Ketut Suryo Ngalam. Seorang penganut Hindu, yang berasal dari Bali, tokoh yang terakhir ini, kemudian keluar dari Majapahit, dan membangun peradaban baru di Tenggara Gunung Lawu sampai lereng barat Gunung Wilis, yang kemudian dikenal dengan nama Wengker, atau Ponorogo saat ini. Ki Ageng Ketut Suryangalam ini kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu. Dan daerah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu ini dinamakan Kutu, kini merupakan daerah yang terdiri dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Jetis. Ki Ageng Kutulah yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan, yang kemudian disebut reog. Dan reog tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit, disimbolkan dengan kepala harimau, yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan atau Putri Campa disimbolkan dengan dadak merak. Dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Pujangga Anom atau sering disebut sebagai Bujang Ganong, yang bijaksana walaupun berwajah buruk. Pada akhirnya, upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo inilah yang pada masa selanjutnya dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit. Dan selanjutnya pandangan yang sama dimiliki juga dengan Kasultanan Demak, yang notabene sebagai penerus kejayaan Majapahit walaupun dengan warna Islamnya. Sunan Kalijaga, bersama muridnya Kiai Muslim atau Ki Ageng Mirah, mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo, dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan Islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya yakni yang kemudian dikenal luas dengan Bathara Katong dengan salah seorang santrinya bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Saat Bathara Katong datang memasuki Ponorogo,
kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Buddha, animisme dan dinamisme. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Bathara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya Bathara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini, dengan diiming-imingi akan dijadikan istri. Kemudian Niken Gandini inilah yang dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Koro Welang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang, pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Huringin Anom Sambit, Ponorogo. Hari ini oleh para pengikut Kutu dan masyarakat Ponorogo, terutama dari Abangan, menganggap hari itu sebagai hari naasnya Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu ini disebut sebagai Gunung Bacin, terletak di daerah Bungkal. Bathara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan moksa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini dimungkinkan dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah dihilangkannya Ki Ageng Kutu, Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Bathara. Dari pintu inilah Katong kukuh menjadi penguasa Ponorogo, mendirikan istana dan pusat kota, dan kemudian melakukan Islamisasi Ponorogo secara perlahan namun pasti. Pada tahun 1486, hutan dibabat atas perintah Bathara Katong, tentu bukannya tanpa rintangan. Banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk makhluk halus yang datang. Namun, karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Lantas, bangunan-bangunan didirikan sehingga kemudian penduduk pun berdatangan. Setelah menjadi sebuah istana kadipaten, Bathara Katong kemudian memboyong permaisurinya, yakni Niken Sulastri, sedang adiknya, Suromenggolo, tetap di tempatnya yakni di Dusun Ngampel. Oleh Katong, daerah yang baru saja dibangun itu diberi nama Ponorogo yang berasal atau diambil dari sebuah babat legenda, Pramonorogo. Menurut cerita rakyat yang berkembang secara lisan, Pono berarti wasis, pinter, mumpuni dan raga artinya jasmani, sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Kesenian reok yang menjadi seni perlawanan masyarakat Ponorogo mulai dieliminasi dari unsur-unsur pemberontakan, dengan menampilkan cerita fiktif tentang kerajaan Bantar Angin sebagai sejarah reok. Membuat kesenian tandingan, semacam jemblungan dan lain sebagainya. Para punggawa dan anak cucu Bathara Katong, inilah yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengembangan agama Islam. Dalam konteks inilah, keberadaan Islam sebagai sebuah ajaran, kemudian bersilang sengkarut dengan kekuasaan politik. Perluasan agama Islam, membawa dampak secara langsung terhadap perluasan pengaruh, dan berarti juga kekuasaan. Dan Bathara Katonglah yang menjadi figur yang diidealkan, penguasa sekaligus ulama. Ponorogo lahir tanggal 11 Agustus tahun 1496. Beliau kemudian dikenal sebagai Adipati Sri Bathara Katong yang membawa kejayaan bagi Ponorogo pada saat itu, ditandai dengan adanya prasasti berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Bathara Katong di mana pada batu gilang tersebut tertulis Candra Sengkala Memet berupa gambar manusia, pohon, burung, garuda, dan gajah yang melambangkan angka 1418 Saka atau tahun 1496 Masehi. Batu gilang itu berfungsi sebagai prasasti, penobatan, yang dianggap suci. Atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala tersebut dengan menggunakan referensi dapat ditemukan hari wisuda Bathara Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo, yakni pada hari Ahad Pon tanggal 1 bulan besar, tahun 1418 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 Hijriyah.
Selanjutnya tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo.